Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 316. Gabungkan itu untukku. Di tengah diskusi, Ye Chen meraung lagi, lalu menyemburkan seteguk darah. Namun, usahanya kembali gagal, meskipun kedua ramuan itu adalah ramuan penopang hidup. Mereka saling tolak, dan mereka terpental satu sama lain begitu mereka saling bersentuhan. Yin dan Yang berbaur bersama. Pada saat kritis terakhir, suara halus Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen. Perpaduan Yin dan Yang, satu-satunya ketenangan Ye Chen membuatnya bergumam tanpa sadar. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, berdiri diam dengan paksa, lalu menggerakkan tangannya di sepanjang lintasan tertentu. Gerakannya lambat, agak mirip Tai Chi. Tai Chi dibagi menjadi dua, Yin dan Yang digabungkan menjadi satu, Tai Chi. Tangan kiri adalah Yin, dan tangan kanan adalah Yang. Api, yang di tangan kiri, api Yin di tangan kanan. Titik, petik 2, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan melambaikan tangannya. Dan saat dia menggerakkan tangannya, api abadi yang dikendalikan oleh tangan kiri dan kanannya juga ikut bergerak bersamanya, dan obat mujarab yang terbungkus di setiap api peri juga ikut bergerak. Tiba-tiba, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, sebuah taiji terbentuk, dan pil kelanjutan 4 pola dan pil Shouyuan 4 pola seperti dua titik dalam taiji Yin dan Yang, tempat Yin dan Yang lahir dan ditahan. Sial, untuk apa ini? Di bawah, Wei Wenzuo dan yang lainnya menatap lurus ke arahnya. Dengan penglihatan mereka, sulit untuk menjelaskan semua ini. Apa, bagaimana situasinya, mengapa kamu masih bermain Taiji Quan? Apakah itu cara baru alkimia? Su Fu, apa yang kamu lakukan, murid? Tanya lelaki tua Zuge dengan heran. Siapa yang tahu? Su Fu membuka mulutnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, sangat luar biasa. Dan Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tai Chi Yin Yang, bagus, sangat bagus. Ye Chen memarahi dengan ringan. Saya melihatnya tiba-tiba membekukan tubuhnya, perlahan menarik tangannya yang melambai, dan akhirnya melipat kedua telapak tangannya. Dan saat dia mengatupkan kedua tangannya, Tai Chi Yin dan Yang yang berpusat padanya juga menghilang. Meskipun Tai Chi Yin dan Yang menghilang, pil perpanjang hidup 4 pola dan pil 4 pola Shouyuan mendekat dengan sendirinya, dan mereka benar-benar bergabung bersama. Tanpa diduga, itu benar-benar bergabung. Mata semua orang lurus. Ini, jadi, tidak apa-apa. Ye Chen, kamu telah melampaui aku sebagai master. Su Fu menatap langit dengan bingung, tetapi tersenyum sangat lega. Anak kecil, kamu telah menciptakan preseden baru di dunia alkimia. Dan Chen tersenyum bahagia. Lelaki tua itu memandang ke langit, tampak beberapa tahun lebih muda dalam sekejap. Bersenandung, dengan suara gemetar, pil perpanjangan hidup 4 pola dan pil Shouyuan 4 pola meledak dengan cahaya ilahi ungu biru, membubung ke langit, menembus langit, sangat terang dan menyilaukan. Segera, langit berubah drastis, awan gelap memenuhi langit, dan langit serta bumi menjadi gelap dalam sekejap. Seberapa gelap itu, semua orang tanpa sadar menatap langit. Berteriak, dalam sekejap, nyanyian naga yang mengejutkan bergema, mengguncang dunia, dan jiwa naga ilusi melayang turun dari langit. Tubuh naga yang kuat sangat besar, dan raungannya kuat, menderu-deru perubahan waktu yang tertutup debu. Sangat besar sehingga seseorang sekecil belalang di depannya. Pada saat ini, corak semua orang yang memandang ke arah kehampaan berubah menjadi kengerian dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupil dari sepasang mata itu juga menyusut seukuran kepala peniti dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan Su Dragon Soul, dan Chen membuka mulutnya, tidak percaya apa yang dilihatnya. Itu jiwa naga leluhur pil. Terlalu banyak alkemis dari generasi yang lebih tua tampak membatu. Ini, apakah ini dan jiwa naga leluhur pil yang dikatakan hanya ditarik oleh mereka yang mematahkan belenggu terhadap langit. Betapa mencolok jiwa naga besar itu di matanya, hanya untuk ini titik, dia telah benar-benar dikalahkan. Apakah aku benar-benar harus memandangmu untuk menyerah? Di sisi lain, Xuan Fei menatap kosong ke arah kehampaan, memperlihatkan senyuman yang mencela diri sendiri. Kompleksitas di matanya yang indah menyebabkan kesombongannya diinjak-injak sekali lagi.
Itu, apa itu? Di tempat kejadian, Ye Chen adalah yang paling terpana. Dia juga melihat kehampaan dengan linglung. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah melelehkan alkimia, jiwa berbentuk naga yang begitu besar akan tertarik. Namun, bagaimana dia tahu itu adalah jiwa naga dari leluhur alkimia? Ini adalah kehormatan tertinggi yang dikejar oleh seorang alkemis dalam hidupnya, menurut legenda kuno. Jiwa naga dari leluhur alkimia adalah jiwa alkimia, jiwa naga yang dibentuk oleh kehendak alkimia. Jiwa naga dari leluhur alkimia hanya muncul sekali dalam sejarah dunia alkimia, dan itu adalah leluhur alkimia diinduksi oleh alkimia. Itu hanya akan muncul saat mematahkan belenggu terhadap langit. Terlepas dari jumlah pil, itu hanya tergantung pada apakah pil itu sendiri melawan langit menurut legenda leluhur. Dan menggambar jiwa naga dari pil di masa lalu, dan jiwa naga dari pil jiwa naga menemaninya sepanjang hidupnya hidup. Baru setelah kematiannya, jiwa naga dari alkimia menghilang di dunia. Generasi selanjutnya menyebut jiwa naga dari alkimia sebagai jiwa naga dari leluhur alkimia. Itu tidak pernah tertarik, jadi bisa dilihat betapa sulitnya menarik jiwa naga Dansu. Aku telah melihat Dansu dalam keterkejutan semua orang, dan Chen sudah berlutut dengan satu kaki. Saya telah melihat Dansu. Suara berikutnya seperti gelombang, tetapi semua alkemis pada dasarnya berlutut di tanah seperti Dan Chen. Mereka menganggap jiwa naga leluhur pil sebagai leluhur pil, yang merupakan penghormatan bagi leluhur pil di generasi selanjutnya. Di sini, lelaki tua Zuge memperhatikan Su Fu berlutut, dan kemudian melirik ke tempat lain. Ada sekelompok orang yang berlutut, dan dia tampak agak tidak pada tempatnya. Petik 2. Kakek Zuge, apakah kita berlutut atau tidak? Sangguan Yuer dan Biyu memandang lelaki tua Zuge satu demi satu. Berlututlah jika kamu mau, aku toh tidak berlutut. Orang tua Zuge terbatuk, aku bukan seorang alkemis, mereka berlutut di depan leluhur alkimia mereka, melakukan urusanku sendiri. Petik 2, benar. Petik 2, Santo, di sini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sudah melirik ke tempat lain sebelum dia mengarahkan pandangannya pada Jining Suang. Jiwa naga leluhur pil. Jining Suang menatap jiwa naga besar leluhur pil, itu adalah jiwa pil, kehendak pil, dan kami sedang mengembangkan Tao, dan kami berjalan melawan langit, dan itu adalah kehendak langit yang bertentangan dengan kehendak langit. Tidak apa-apa, mengapa berlutut di atasnya? Petik 2, saat dia berbicara, dia dengan ringan membelai lengan bajunya, melangkah keluar dari kursi dengan kekuatan misterius, dan menuju pintu keluar. Sebelum dia pergi, dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Chen. Hao Tian Chen Ye, kamu adalah orang kedua yang membuatku takjub. Petik 2, setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari tempat tersebut, dan menghilang dalam sekejap mata. Di platform awan, melihat sosok yang berlutut, mata buram Ye Chen jatuh ke jiwa naga Danzu yang besar lagi. Siapakah kamu? Apa asalnya? Ye Chen bergumam, ingin mengulurkan tangannya untuk menyentuh. Tetapi saat dia mengulurkan tangannya, dia merasa kakinya menjadi lunak. Membuatnya tidak bisa berdiri diam. Kemudian, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya pergi gelap. Berbaring telentang, raungan, jiwa naga leluhur pil yang besar membubung ke langit, membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan lembut, mendukung Ye Chen, dan kemudian berputar di sekitar Ye Chen sebagai pusatnya, tidak pernah pergi. Tampaknya menjaga Ye Chen. Melihat ini, Dan Chen dan yang lainnya bangkit satu demi satu, menginjak kekosongan, melangkah ke peron, dan membawanya pergi dalam sekejap. Adapun jiwa naga Danzu yang besar, itu juga menyatu menjadi alis Ye Chen menghilang. Meskipun mereka pergi, tempat pertemuan besar itu sunyi untuk waktu yang lama. Semua orang masih mempertahankan postur memandang ke langit. Hari ini mereka telah menyaksikan terlalu banyak hal yang mustahil. Alkimia dari seorang guru jiwa misterius benar-benar menembus belenggu dan memurnikan pil roh 4 pola, dan itu adalah 2 pil dalam satu tungku, dan itu juga menggabungkan 2 pil menjadi satu, dan juga menarik jiwa naga dari leluhur alkimia yang hanya dapat dilakukan oleh leluhur alkimia, menarik dalam sejarah alkimia. Dia adalah Dan Kui tahun ini. Setelah sekian lama, hanya alkemis tua yang berbicara. Bakat alkimianya tampaknya telah melampaui Raja Alkimia, sebanding dengan leluhur alkimia di masa lalu. Memang benar orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Saya benar-benar semakin tua. Petik 2. Di platform Cloud, Sue Tong,
yang telah pulih dari keterkejutannya, meraung dengan ganas. Kali ini, dia tidak membutuhkan Dan Chen untuk mengumumkan hasil pertarungan alkimia. Dia sudah kalah. Dibandingkan dengan Danzu Dragon Soul, 4 jiwa alkimia miliknya, tidak ada bedanya dengan rumah bermain anak-anak, tidak ada bandingannya sama sekali. Kakak senior, ayo pergi. Luosi sudah berlari ke platform Cloud, menarik Xuanfei yang masih linglung. Baru saat itulah Xuanfei sadar, dan buru-buru menuju ke Dan Mansion dengan ekspresi mencela diri sendiri di wajahnya. Bab 317, Dan City, Dan Mansion. Saat ini, gerbang mansion penuh dengan orang, kebanyakan dari mereka adalah alkemis. Pertemuan alkimia pertempuran telah berakhir, dan mereka seharusnya pergi, tetapi karena Ye Chen, mereka semua berkumpul di sini. Namun, sejak Dan Chen membawa Ye Chen ke Dan Mansion, seluruh mansion telah ditutup, tidak peduli tingkat kultivasi Anda, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian alkimia Anda, tidak peduli seberapa terkenal Anda, tidak peduli latar belakang Anda. Tidak peduli seberapa tebal itu diblokir di luar pintu Dan Mansion. Kakek, apakah dia baik-baik saja? Di antara kerumunan, Biyu dan Sangguan Yuer memandangi rumah Dan dengan wajah cemas. Tidak apa-apa, Suge tua meminum anggur dengan santai, dan melambaikan tangannya dengan santai. Ini Dan Mansion, anak itu sangat luar biasa, dan Chen akan membiarkannya memiliki sesuatu. Hanya saja kekuatan jiwanya ditarik berlebihan. Itu seharusnya bukan masalah serius. Di samping itu, meskipun Su Fu mengatakan demikian, dia masih tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya, dan dia belum mengungkapkan identitas asli Ye Chen kepada Dan Chen sampai sekarang. Dengan kata lain, dia tidak pernah berencana untuk mengungkapkan identitas Ye Chen, bahkan sampai sekarang. Tidak tahu, bakat kultivasi dan bakat alkimia Ye Chen benar-benar terlalu tinggi, sangat tinggi sehingga orang takut. Orang seperti itu pasti akan menjadi sasaran kekuatan musuh. Menyembunyikan identitas aslinya berarti melindungi dia dan Heng Yue dalam penyamaran. Hao Tian Chenyai, biarkan nama ini menerima kehormatan tertinggi ini untukmu. Su Fu menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia sedikit beruntung karena Ye Chen terlibat dengan keluarga Hao Tian di Beihu secara tidak sengaja, sehingga target semua orang dapat dipindahkan ke keluarga Hao Tian di Beihu, dan Ye Chen tidak akan menjadi sasaran orang lain. Anak kecil, jalanmu masih panjang. Su Fu bergumam, ketika kamu benar-benar mencapai puncak, tidak akan ada kemuliaan yang menjadi milikmu. Itu adalah sebuah hubungan, jenggot secara bermakna. Hao Tian Xuanzhen sebenarnya memiliki putra yang luar biasa, aku tidak pernah menduganya. Lebih baik, merenggangkan hubungan dengan keluarga Hao Tian. Seorang lelaki tua yang kuat menarik napas dalam-dalam. Ya, putra yang menakjubkan ini pasti seseorang yang melampaui Raja Alkimia dan sebanding dengan leluhur alkimia. Orang seperti itu, yang terbaik adalah berteman dan tidak bermusuhan. Petik 2. Secara alami, tidak semua orang berpikir seperti ini. Keluarga yang memiliki permusuhan dengan keluarga Hao Tian memiliki mata yang tidak pasti, yang terbaik adalah berteman. Jika kamu tidak bisa berteman, maka Hao Tian Chenyai harus mati. Petik 2. Aku berkata, apakah kamu belum pernah melihat Hao Tian Chenyai sebelumnya? Di sisi lain kerumunan, Wei Wenzuo dan yang lainnya memandang Sun Woyan, perawan suci festival Qixi. Tidak, Sun Woyan menggelengkan kepalanya, aku yakin, tuanku, istri Hao Tian Xuanzhen, tidak pernah melahirkan bayi laki-laki, apalagi Hao Tian Xiyue dan yang lainnya mengatakan apapun tentang adik laki-laki atau kakak laki-laki mereka. Petik 2, itu akan aneh. Li Zhang juga menggaruk kepalanya, dengan tanda tanya di wajahnya. Menurutku, seharusnya Hao Tian Xuanzhen genit ketika dia masih muda. Saya tidak tahu wanita mana yang melahirkan bayi laki-laki yang luar biasa, tetapi dia tidak mengetahuinya. Chen Rongyun menyentuh dagunya. Ada kemungkinan lain. Wei Wenzuo merenung sejenak. Hao Tian Xuanzhen lah yang mengetahui keberadaan Hao Tian Chenyai sejak lama, dan baru saja mengirimnya ke tempat tersembunyi untuk berlatih dan menyembunyikannya dari dunia. Petik 2. Menarik berspekulasi seperti ini. Sun Woyan, perawan suci dari festival Qixi, melirik mereka. Bertiga, kembalilah dan tanyakan apakah kamu tidak tahu. Petik 2. Saat ini, di kedalaman Pil Mansion, Ye Chen sedang duduk bersila di lautan roh. Lautan roh ini sangat aneh. Tidak ada cairan roh seperti Jade Spirit Pool, tetapi dibentuk oleh konvergensi banyak kekuatan misterius. Jika Anda merasakannya dari dekat,
Anda akan merasakan bahwa itu adalah lautan jiwa yang dikumpulkan oleh kekuatan jiwa. Pada saat ini, kekuatan jiwa di lautan jiwa terus mengalir ke tengah alis Ye Chen, membantunya memelihara jiwanya. Dan Chen berdiri di samping lautan roh. Kecuali dia, dan 9 tetua Pil City, semuanya menatap Ye Chen dengan lega dan takjub. Dan Chen, kamu masih harus berpikir jauh dan luas. Terimalah dia sebagai murid terdaftar Dan Cheng, jika tidak, reputasiku akan benar-benar hancur. Seorang penatua tersenyum. Mendengar ini, Dan Chen melambaikan tangannya dengan ringan, sedikit malu. Sejujurnya, ketika saya pertama kali melihatnya, saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menerimanya sebagai murid kota dan, jika bukan karena genit Luosi, permintaan, saya tidak akan membiarkan dia menjadi murid terdaftar dari Pil City. Dengan cara ini benar-benar kebetulan. Penatua lainnya menghela nafas. Sialan Luosi, mohon padamu untuk bertingkah seperti anak manja. Itu sebabnya lelaki kecil ini menjadi murid setengah Dan Chen. Dia memenangkan peringkat teratas Dan Chen, dan reputasiku di kota dan hampir tidak terpelihara. Seorang penatua wanita berambut putih tertawa tersenyum. Jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dan Cheng saya, maka Dan Cheng saya benar-benar telah menjadi bahan tertawaan terbesar Dacu. Xuan Fei tidak hanya kalah dari Sue Tong, tetapi juga kalah darinya. Itu bisa-bisa dibayangkan. Aku masih tidak percaya, jiwa dari peringkat Xuan tidak hanya mematahkan belenggu, tetapi juga menyatukan 2 pil dalam satu tungku, dan yang paling penting adalah pilnya menarik jiwa naga leluhur alkimia. Dia telah melampaui Dan King, dan sebanding dengan Dan Su. Petik 2, saya sarankan setelah dia bangun, biarkan dia menjadi murid Dan Chen. Seorang penatua berkata, melihat sekeliling ke arah Dan Chen dan yang lain. Tapi dia sudah menjadi murid dari sekte lain. Bisakah peraturan diubah untuknya? Tetua wanita berambut putih tersenyum, kamu dan aku sama-sama tahu potensinya. Kuharap dia akan menjadi tuan kota Dan Cheng berikutnya. Aku lebih menyukainya daripada Xuan Fei. Aku akan membicarakan masalah ini saat dia bangun. Dan Chen tersenyum lembut. Di lautan kesadaran, Ye Chen masih koma. Ekspresinya masih menyakitkan, dan cerukan kekuatan jiwanya membuat pikirannya masih berdengung. Namun, di bawah masuknya kekuatan jiwa yang kuat dari lautan spiritual, rasa sakit yang parah di benaknya dengan cepat menghilang, kekuatan jiwa yang terkuras dengan cepat diisi ulang, dan wajahnya yang pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Kurang dari BR lebih besar dari Bu. Saya tidak tahu kapan, suara seperti itu terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang merusak gaya. Dan Chen di tepi laut Linghai dan yang lainnya menghela nafas ringan, jiwa telah maju. Segera, Dan Hai menjadi sangat gelisah, dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen dengan kekuatan jiwa yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya seperti jurang maut pit, menelan liar. Dalam kegelapan, Ye Chen tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia ditarik ke dalam konsepsi artistik yang misterius. Perasaan ini juga terjadi ketika jiwanya naik ke tahap misterius. Persis seperti saat itu, dia melihat dunia yang subur, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Kuncup-kuncupnya menembus tanah, kuncup-kuncupnya akan mekar, dan semuanya mekar. Segera, konsepsi artistik berubah, angin melolong. Pohon-pohon tua yang rimbun, daun-daun menguning, cabang-cabang mulai layu, dan gambaran seluruh dunia dihiasi oleh daun-daun yang berguguran. Kemudian, bumi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa daun dan cabang terakhir di kayu kuno juga melayang turun. Angin dingin menggigit, kepingan salju melayang di seluruh dunia, dan dunia tampaknya ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian konstan, dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa, bereinkarnasi selama bertahun-tahun, bereinkarnasi dalam hidup dan mati. Ye Chen berada dalam konsepsi artistik, menyaksikan kemakmuran dan pelayuan makhluk hidup. Dunia bolak-balik seperti melewati masa hidup dari bayi menjadi orang tua, dan akhirnya berubah menjadi sepotong loes. Setelah itu, dunia menjadi terus berubah, dan makhluk hidup berkembang biak tanpa henti. Dunia telah ditandai dengan tanda yang tak terhapuskan. Namun, dia masih belum bangun. Dalam konsep artistik misterius, dia melihat luasnya lautan, luasnya Changyuan, luasnya langit berbintang, dan keagungan Juyue. Kekuatan langit dan bumi, gumam Ye Chen, mengembara dalam konsepsi artistik, merasakan kekuatan misterius dan kuat.
Hanya saja yang disebut kekuatan langit dan bumi terlalu halus, seperti kilatan di panci, begitu menghilang, sulit untuk menangkapnya lagi. Bab 318. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Masih ada alkemis yang berkeliaran di sekitar gerbang rumah alkimia, tetapi sebagian besar alkemis sudah pergi ke penginapan. Adapun Sufu dan yang lainnya, mereka juga pergi untuk sementara waktu. Ye Chen ada di Dan Mansion, yang lebih aman daripada tempat lain di Dacu. Dengan Dan Chen dan yang lainnya, mereka tidak perlu khawatir tentang Ye Chen, keselamatan, atau cedera jiwa Ye Chen. Malam ini, terlalu banyak orang yang ditakdirkan untuk tidak bisa tidur nyenyak. Mengapa? Bukankah karena Ye Chen memenangkan tempat pertama? Saat ini, orang-orang yang pergi ke kasino untuk memasang taruhan sudah meneteskan air mata. Kebanyakan dari mereka bertaruh pada Sue Tong dan Xuan Fei untuk mengambil tempat pertama. Dia selalu berpikir bahwa Dan Kui akan lahir di antara mereka berdua. Siapa akan berpikir bahwa Hao Tianqianye akan terbunuh di tengah jalan, dan dia akan memenangkan gelar Dan Kui. Benar-benar seperti yang dikatakan orang tua itu, jika Anda bertaruh dengan benar, menjadi kaya dalam semalam bukanlah mimpi, tetapi jika Anda salah bertaruh, bukan tidak mungkin kehilangan keluarga dalam semalam. Ini bagus, pada dasarnya semua petarung telah sepenuhnya kembali ke pra-pembebasan pada saat konferensi Dou Dan berakhir. Tuan Ling, apakah Anda masih mempertanyakan keputusan saya kemarin? Di ruang Tianzihao di lantai 3 rumah judi, Ling Xiao sedang minum dengan guci di tangannya, sambil melihat ke arah Dan Mansion, tersenyum sangat dengan hangat. Tuan muda masih bijaksana. Pria tua berambut hitam itu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Petik 2. Kali ini, taruhannya adalah dia membuat gaun pengantin. Ling Xiao tidak bisa membantu menggosok-menggosok antara alis. Memang, pria tua berambut hitam itu terbatuk datar. Hanya Hao Tianqianye yang bertaruh padanya untuk memenangkan alkimia, dan peluangnya berubah dari 100 untuk 1 menjadi 500 untuk 1, 10.000 taruhan, 5 juta penuh. 5 juta harus diberikan. Ling Xiao tersenyum, aku lebih menyukainya daripada Ling Shi, jadi kirim pesan ke Patriark. Biarkan ayah dan yang lainnya lebih sering berhubungan dengan keluarga Hao Tian. Dimengerti. Di mansion dan di gerbang istana bawah tanah. Masih ada 2 sosok cantik yang berdiri di sana, yang satu seperti kecantikan es, dan yang lainnya seperti peri. Kakak senior, mengapa orang tua itu tidak keluar? Luo Xi berjalan berkeliling, dari waktu ke waktu, dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam. Kakak Chen Ye, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kepala kecil, untuk beberapa alasan, melihat adik perempuannya yang masih kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya, sorot matanya rumit, dan senyum di sudut mulutnya mencela diri sendiri. Baginya, ini adalah ironi lainnya. Dia juga magang Danchen di Dancheng, dia adalah putri misterius dan keterampilan alkimia hampir tak terkalahkan di antara generasi muda, tetapi Luo Xi jauh di belakangnya. Namun, dalam hal penglihatan, dia, sebagai kakak perempuan, bahkan tidak dekat dengan Luo Xi. Dia tidak menyukai orang, tetapi adik perempuannya Luo Xi sangat optimis tentang mereka. Dan ternyata apa yang dikatakan Luo Xi benar, apa yang dia katakan orang-orang yang tidak optimis tentang dia telah menghapus semua kesombongannya. Tiba-tiba, Xuan Fei menertawakan dirinya sendiri lagi. Saat ini, di istana bawah tanah, Dan Chen dan yang lainnya sudah duduk bersama, dan yang lainnya melihat pil di tangan Dan Chen. Itu adalah ramuan ungu biru, yang merupakan ramuan Ye Chen setelah menggabungkan pil perpanjang kehidupan 4 baris dan pil Shou Yuan 4 baris. Sangat luar biasa, dengan 2 aliran energi bertahan di seluruh tubuhnya, 1 ungu dan 1 hijau, memancarkan energi pil yang kuat, meskipun itu adalah pil yang mematahkan belenggu. Itu masih merupakan obat mujarab 4 pola, tetapi pola pilnya, tapi ini luar biasa menyilaukan. Ramuan yang dihasilkan oleh perpaduan antara pil perpanjang hidup Siwen dan pil Siwen Shou Yuan benar-benar luar biasa. Seru Dan Chen, bocah kecil ini telah membuat preseden baru. Desah seorang tetua, saya tidak tahu apakah ada 2 pil yang bisa digabungkan. Tetua lainnya merenung, berkata, saya akan kembali kali ini. Saya pikir saya akan mundur dan berlatih alkimia, dia memberi saya banyak inspirasi. Petik 2, kami benar-benar tua. Lalu tetua perempuan berambut putih tersenyum ringan, dan mau tidak mau melihat Ling Hai tidak jauh dari sana. Di lautan spiritual, Ye Chen masih belum membuka matanya.
Pada saat ini, dia sudah berada di dunia kabut putih berkabut, dan jiwa alkimia leluhur melayang di dalamnya. Dunia kabut putih berkabut ini tampaknya sangat besar, bahkan jiwa alkimia leluhur yang besar tampak sangat kecil. Di mana tempat ini? Ye Chen melirik Danzu Dragon Soul, tetapi tidak mendapat jawaban. Ini laut ilahimu. Meskipun Danzu Dragon Soul tidak menjawab, suara Taiksu Gulong terdengar di dunia ini. Senhai. Ye Chen tertegun dan menggaruk kepalanya. Apa itu Senhai? Petik 2. Senhai adalah alam kesadaranmu. Taiksu Gulong menjelaskan, itu berevolusi dari pikiran, seperti ki sejati. Berevolusi menjadi kekuatan spiritual dan dantian menjadi Danhai. Di masa depan, jika Anda memadatkan roh primordial akan ada di Laut Dewa. Ada lautan dewa. Petik 2. Kamu adalah masalah idiot. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan marah. Itu tergantung pada tingkat kultivasi, seperti keadaan matahari yang sebenarnya dapat meredam roh. Lautan pil hanya dapat dibuka di alam kekuatan dan kehampaan, dan lautan dewa ini hanya dapat dibuka setelah mencapai alam kuasi surga. Secara alami, ada juga beberapa outlier yang telah membuka lautan dewa sebelum alam kuasi surga. Sama seperti Anda, jenis yang berbeda, telah membuka Danhai di ki alam kondensasi. Apa maksudmu? Ye Chen terkekeh. Aku menemukan bahwa kamu bisa berpura-pura menjadi agresif lagi ketika kamu kembali. Petik 2. Dengan Senhai, kamu bisa. Akan ada kesadaran spiritual. Kata Taiksu Gulong lagi, adapun kesadaran spiritual, mudah dipahami, itu adalah evolusi persepsi, dan itu lebih baik daripada pencarian persepsi, jangkauan deteksi jauh lebih besar, dan hanya mereka yang telah membuka lautan dewa yang memenuhi syarat untuk memadatkan kesadaran para dewa. Petik 2. Saya mengerti dalam hitungan detik. Ye Chen tersenyum lagi. Semua ini berkat Danzu Dragon Soul yang kamu tarik. Taiksu Gulong berkata dengan santai, dialah yang membuka lautan dewa untukmu. Petik 2. Berbicara tentang jiwa naga Danzu, Ye Chen buru-buru bertanya, Tuan Long, keberadaan seperti apa jiwa naga Danzu ini? Bahkan Dan Chen berlutut padanya, betapa hebatnya kamu. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, dan berkata perlahan, mengenai keberadaan seperti apa, saya mendefinisikannya sebagai jiwa dari pil. Secara alami, itu juga bisa dikatakan sebagai kehendak pil. Hanya ramuan yang disempurnakan dengan mematahkan belenggu dapat menarik jiwa naga dari ramuan ini. Ini adalah pengakuan dari ramuan tersebut, dan itu juga merupakan pengakuan dari sang alkemis. Petik 2. Lalu apakah ada perbedaan antara jiwa naga leluhur alkimia dan jiwa naga kuno Taiksu Anda? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaan. Taiksu Gulong menjelaskan, jiwa naga kuno Taiksu adalah jiwa naga yang sebenarnya, dan jiwa naga Danzu hanyalah jiwa kehendak tetapi diekspresikan dalam bentuk naga. Petik 2. Jiwa naga kuno Taiksu itu lebih kuat, tetapi jiwa naga Danzu ini lebih kuat. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Nima, apakah ini sebanding? Taiksu Gulong memarahi. Dikatakan bahwa jiwa naga leluhur pil hanyalah jiwa pil, bukan jiwa naga yang sebenarnya. Bisakah itu dibandingkan dengan jiwa naga kuno Taiksu? Petik 2. Saya pikir terlalu banyak. Ye Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Namun, meskipun tidak sekuat Taiksu Gulong Hun, itu masih menakutkan. Taiksu Gulong melanjutkan, ini berbeda dari kami memiliki pemikiran independen, tetapi itu hanya pil jiwa, tetapi jangan meremehkannya. Anda secara bertahap akan menemukan keunikannya di masa depan. Petik 2. Mengerti. Ye Chen tersenyum, melirik Danzu Dragon Soul, dan menarik kesadarannya dari Laut Ilahi. Bab 319. Di lautan spiritual, saat Ye Chen perlahan membuka matanya, 2 mata tajam keluar dari pupilnya, dan matanya menjadi dalam dan tertahan. Bangun. Melihat Ye Chen bangun, Dan Chen dan yang lainnya mengelilinginya satu demi satu. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari Laut Linghai, dan memberi hormat kepada Dan Chen dan yang lainnya dengan hormat, Junior Hao Xianzhenye, saya telah bertemu dengan kalian para senior. Tidak perlu terlalu sopan, tidak perlu terlalu sopan. Penatua Fa segera datang, dan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan keras. Su sangat bersemangat sehingga dia hampir putus dengan Ye Chen, anak kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Chen tertawa kering, dan tidak bisa. Membantu menggosok bahu kecilnya dengan keras saat dia berbicara. Anak muda luar biasa. Dan Chen juga berjalan, tersenyum lembut,
dan menyerahkan pil umur panjang kepada Ye Chen yang disempurnakan oleh Ye Chen. "Terima kasih, senior." Ye Chen terkekeh, menyentuh ramuan ungu biru, dan menghela nafas tak terlukiskan di dalam hatinya. Karena itu, dia mati-matian mengambilnya. "Pergilah dan istirahatlah yang baik." Dan Chen tersenyum, "Terlalu banyak orang yang ingin melihatmu, dan besok Dan Cheng akan membuat pengecualian untuk mengadakan jamuan untuk merayakanmu." "Buat pengecualian untukku, senior." "Ada tidak perlu." Ye Chen terbatuk datar. Satu suara, "Aku menginginkannya." Di samping, tetua lain tersenyum dan menepuk pundak kecil Ye Chen lagi. "Kamu telah menyelamatkan reputasiku untuk Dan Cheng, dan kamu pantas mendapatkannya." "Tidak apa-apa." Ye Chen buru-buru mengangguk, seolah berpikir tentang sesuatu lagi. Menatap Dan Chen, dia menggaruk kepalanya tanpa sadar, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, saya mendengar bahwa 3 orang teratas dapat memasuki istana 10.000 seni. Saya tidak tahu kapan saya bisa masuk." Petik 2. Dan Chen tersenyum lembut, "Kamu istirahat dulu, dan setelah pesta perayaan besok, aku akan membawamu ke sana secara pribadi." Petik 2. "Terima kasih, senior." Ye Chen terkekeh dan berlari keluar dengan tidak menentu. Perjamuan perayaan, Dan Chen, kamu ingin meminta gelar untuknya. Melihat Ye Chen habis melihat ke belakang, seorang tetua berbaju putih menatap Dan Chen sambil tersenyum. "Dia mampu membeli gelar itu." Dan Chen tersenyum lembut. Di sini, Ye Chen sudah berlari keluar dari istana bawah tanah. "Kakak Chen Ye, kamu sangat kuat." Begitu dia meninggalkan istana bawah tanah, Luo Xi, yang menjaga pintu, melompat, meraih lengannya dengan satu tangan, dan terkikik dengan wajahnya yang tidak dewasa. Dia sama polosnya seperti biasa tidak bersalah, seperti elf yang riang. "Tidak apa-apa," Ye Chen menyeringai. Saya minta maaf kepada Anda atas kecerobohan saya sebelumnya." Di sini, Xuan Fei mengerutkan bibirnya dan berjalan. Xuan Fei yang bangga dari dan tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen saat ini. "Terima kasih telah menjadi dan saya ingin memulihkan reputasi saya." Artinya kecil. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya hanya seorang murid terdaftar, saya juga murid Dan Cheng, bukan? Tidak peduli apa, saya masih ingin berterima kasih." Petik 2. "Terima kasih, tidak perlu. Dapatkah Anda menemukan saya tempat untuk tidur nyenyak?" Ye Chen menyeringai. "Tentu saja." Xuan Wu menunjukkan senyum langka. "Ayo pergi." Luo Xi sudah menarik Ye Chen ke sisi lain. "Aku akan mencarikanmu tempat yang bagus." Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, punggung ketiganya membentang sangat panjang. Sepanjang jalan, Luo Xi masih berkicau, polos, romantis dan riang, dan dia memegang lengan Ye Chen sepanjang jalan. Untuk ini, Ye Chen tidak menentangnya. Untuk Luo Xi, dia tidak pernah memiliki apa yang disebut cinta. "Antara pria dan wanita, kepala dianggap sebagai saudara perempuan saya, tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Xi kecil." Namun, Xuan Fei di samping diam sepanjang jalan, dan akan melirik Ye Chen dan Luo Xi dari waktu ke waktu, dengan warna kompleks berkedip di matanya. Jalan ini tidak damai. Orang-orang di Dan Mansion, apakah mereka orang tua atau anak-anak, pada dasarnya akan tersenyum saat melihat Ye Chen. Mereka tidak acuh seperti sebelumnya, terutama para murid muda itu. Ada warna kekaguman. Setelah melakukan beberapa putaran besar, Luo Xi dan Xuan Wu membawa Ye Chen ke sebuah taman kecil yang tenang. Agar tidak mengganggu istirahat Ye Chen, kali ini bahkan Luo Xi menjadi sangat masuk akal, dan setelah beberapa penjelasan sederhana, dia mengambil tangan Xuan Fei dan terpental. Setelah keduanya pergi, Ye Chen berdiri di taman kecil, pertama menarik napas dalam-dalam, lalu sedikit menutup matanya. Setelah jiwa maju, dia merasa bahwa jarak antara langit dan bumi semakin dekat, dan dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan agung dan halus antara langit dan bumi. Begitu disentuh, kekuatan itu akan benar-benar menghancurkan. Selain itu, ini adalah Shenhai. Pada saat menenangkan diri ini, dia benar-benar merasakan keistimewaan Shenhai dibandingkan dengan pikirannya. Itu terlalu misterius, dan seluruh tubuhnya juga jauh lebih transparan. Tiba-tiba, dengan pikiran di benaknya, dia mengorbankan kesadarannya, dan kemudian merentangkannya sejauh mungkin, kemanapun dia lewat, apakah itu bunga, pohon, atau nyanyian burung, ikan, dan serangga, dia dapat melihat dengan jelas dan mendengarnya. Ini lebih rinci daripada kekuatan indera, dan jangkauan persepsi lebih luas.
Ini adalah lompatan kualitatif. Ini benar-benar keberuntungan. Menarik kesadarannya, Ye Chen tidak bisa membantu membuka matanya, yang penuh dengan kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memurnikan 2 pil dalam satu tungku di bawah tekanan jiwanya, dan secara ajaib menggabungkannya, dan secara ajaib menarik jiwa naga leluhur alkimia. Semua ini adalah keberuntungan, kurang dari BR lebih besar dari. Menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, Ye Chen memanggil jiwa naga Danzu dengan pikirannya. Mengaum, meskipun pil Ancestor Dragon Soul hanyalah pil soul, meskipun itu hanya kehendak dari pil, itu sangat spiritual. Dengan geraman rendah, itu terbang keluar dari antara alis Ye Chen. Namun, kali ini, Danzu Dragon Soul mengecilkan tubuhnya yang besar hingga seukuran jari, berputar-putar di telapak tangan Ye Chen, terkadang menelan energi naga. Bagus sekali, Ye Chen mengulurkan jarinya, dan dengan lembut mengelus kepala naga dari jiwa naga Danzu, merasa sangat baik. Selain itu, poin terpenting adalah jiwa naga Danzu ada di Lautan Dewa, memberinya rasa aman yang luar biasa hangat, seperti santo pelindung Lautan Dewa, menjaga fondasi terpentingnya. Sebelum dia menyadarinya, Ye Chen tertidur sambil bersandar pada pohon buah spiritual. Di malam yang gelap, di jalan yang sepi di Danceng, seorang pemuda berlumuran darah berdiri di sana di bawah sinar bulan, wajahnya ganas dan matanya menunjukkan kilatan yang mematikan. Orang ini, tentu saja, adalah Suetong. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia tampak gila, meraung, menjerit, histeris. Di bawah malam, dia seperti Shuro, seperti setan, dan bahkan lebih seperti hantu, penuh permusuhan. Haus darah dan brutal, tentu saja dia akan mati, tetapi dia tidak berada di Pil City. Dalam kegelapan, pendeta Tao yang haus darah keluar, matanya penuh dengan kedinginan. Aku telah mengatur agar dia datang dan pergi. Berbicara tentang ini, pendeta Tao yang haus darah. Pendeta darah itu melirik Suetong, dan berkata dengan nada yang aneh, "Ini kamu, Tuan Istana sangat tidak puas dengan kegagalanmu kali ini. Ketika saya menjadi terkenal, Anda masih belum tahu apa itu alkimia." Bab 320. Keesokan harinya, sebelum fajar, sosok-sosok mulai bergegas menuju aula pertemuan Daodan. Namun, kali ini bukan untuk pergi ke konferensi pil pertarungan, tetapi untuk menghadiri pesta perayaan yang diadakan oleh Danceng untuk Ye Chen. Adapun mengapa terletak di tempat konferensi Daodan, alasannya sangat sederhana, yaitu tempatnya yang besar. Tidak mungkin, terlalu banyak orang di sini, lebih dari 80% toko, restoran, dan kedai teh di Danceng tutup, dan bahkan tidak ada beberapa warung pinggir jalan di Jalan Dotnah. Secara alami, alasan utama mereka adalah untuk menyaksikan satu hal. Saat Ye Chen tiba, venue sudah penuh sesak dengan orang, penampilannya langsung menarik perhatian semua orang, itu kalimat yang sama. Orang ini adalah penguasa semua mata. Segera, Ye Chen diseret ke tempat yang paling mencolok di tempat tersebut oleh para tetua Danceng. Meskipun semua orang tahu kemarin bahwa dia adalah Dan Kui yang memang layak dari konferensi pertarungan pil tahun ini, tetapi karena dia pingsan di tengah jalan, sehingga Danceng tidak punya waktu untuk mengumumkan hasilnya hari ini, dengan jamuan perayaan, wajar untuk dandan. Selain dia, ada Xuanfei dan Suetong. Namun, dibandingkan dengannya, Xuanfei dan Suetong berdiri beberapa kaki lebih rendah darinya kali ini. Di bawah Suetong dan Xuanfei adalah Sun Woyan, Wei Wenzuo dan yang lainnya, bahkan putra Yin Yang, orang suci Xing Yue, Sangguan Yunkui, Li Yuanyang, Yuan Zi, dan putra Sueling juga berdiri di peron lagi. Ini tempat yang bagus baginya untuk berdiri, dia sangat tinggi. Di bawah, Wei Wenzuo dan Chen Rongyun menatap Ye Chen di atas. Pangkatnya benar-benar jelas. Li Zhang mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Apakah kamu minum di meja yang sama kemarin? Sekarang jika kamu ingin melihatnya, kamu harus melihat ke atas. Aku suka, ini perasaan seperti ini. Di platform cloud di atas, gadis Kixi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Berdiri tinggi, rasanya sangat enak melihat ke bawah. Kenapa dia tidak memakai rok hari ini? Di bawah, Wei Wenzuo dan yang lainnya menyentuh dagu mereka dan menatap Sun Woyan. Kedua mata itu benar-benar bulat, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat apa-apa. Karena orang suci itu dari festival Kixi mengenakan jubah Tao yang dirancang khusus untuk alkemis, dan tubuhnya terbungkus rapat. Kakak Biou, kekasih kita, betapa tampannya dia. Di sini,
Sang Guan Yuer mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, dan melihat ke arah itu, cahaya matanya yang indah akhirnya tertuju pada Ye Chen, tampak terpesona. Ya, Biyu sedikit tersenyum, matanya kabur. Kenapa kamu tidak membuatnya begitu megah? Tidak seperti ini di konferensi alkimia sebelumnya. Di meja anggur lainnya, lelaki tua Suge telah meminumnya. Tapi kali ini berbeda. Di samping, Su Fu menarik napas dalam-dalam, dia menarik jiwa naga leluhur alkimia. Bahkan Raja Alkimia di masa lalu tidak pernah tertarik. Untuk ini saja, dunia alkimia harus berikan dia punya gelar. Gelar apa? Tentu saja dia layak atas gelarnya. Su Fu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, mengenai gelar, itu adalah kehormatan tertinggi seorang alkemis, seperti Raja Alkimia. Itu bukan nama, tapi gelar. Di masa lalu, Raja Alkimia menerobos belenggu dan memurnikan ramuan 4 butir dalam jiwa kelas misterius, dan juga menarik 9 jiwa alkimia. Di waktu itu, penguasa kota alkimia, karena dia meminta gelar Raja Pil. Petik 2. Minta gelar. Orang tua Suge memandang Su Fu dengan curiga, lalu siapa yang memberikan gelar ini? Petik 2. Dan Su Fu menarik napas dalam-dalam, mata penuh kagum, dan Zu pernah meninggalkan secercah jiwa, tahun-tahun tanpa akhir telah diabadikan di Dancheng, dan mereka tidak akan diundang sampai mereka meminta gelar, tetapi dalam hampir 10.000 tahun ini, kecuali Danzu, hanya Dan Wang yang diberi gelar, bahkan Danchen hari ini, tidak ada yang seperti itu, hal seperti itu, penghargaan. Petik 2. Tidak heran, orang tua Suge menghela nafas, pantas saja ini sangat megah. Petik 2. Aku hanya tidak tahu gelar seperti apa yang bisa diminta oleh Tuan Kota Pil untuk Ye Chen. Su Fu tersenyum. Seperti dia, semua alkemis juga hadir, dan mereka sepertinya tahu mengapa mereka begitu agung. Judul, banyak alkemis senior menghela nafas, saya tidak punya harapan dalam hidup ini. Petik 2. Tua dan tua, saya tidak tahu apa gelar Hao Tian Che-nya itu. Seseorang membelai janggutnya, dia adalah orang kedua yang memenuhi syarat untuk meminta gelar setelah King Pil. Petik 2. Judul, berdiri di platform cloud, Ye Chen sedikit terkejut ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia hanya tahu bahwa dia ada di sini untuk merayakan, tetapi dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Diam, tempat acara diskusi menjadi langsung bergejolak karena suara halus ini. Diam, pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kehampaan. Pada saat itu, Dan Chen sudah berjalan ke awan, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melipat tangannya depan dadanya dan membungkuk, Dan Cheng Ngo. 140 generasi penguasa kota Dan Chen, dengan hormat mengundang leluhur dan, untuk menganugerahkan segel pada Hao Tian Che-nya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Misty Void. Di sana, awan keberuntungan muncul, bersinar dan berwarna-warni, dan para alkemis samar-samar bisa melihat raksasa ilusi berdiri tinggi di langit. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi garis bawah memberimu gelar, Pil Sage. Petik 2. Ternyata itu adalah orang bijak alkimia. Tempat itu meledak dalam sekejap, hanya dengan melihat nama ini, dia lebih tinggi dari Raja Alkimia. Petik 2. Hao Tian Che-nya, orang bijak alkimia. Seng, dia mampu memberikan gelar itu. Su Fu menarik napas dalam-dalam, mata penuh lega. Dan, Sein, di bawah, seorang alkemis muda menatap kosong pada kehampaan, matanya penuh kekaguman. Mereka juga alkemis dari generasi yang lebih muda, tetapi jarak antara mereka dan Ye Chen benar-benar terpisah dari dunia. Sage Pil, gelar yang bagus. Luoxi kecil terkikik, kakak Chen Ye sangat luar biasa. Sage Pil, gelar Sein, nama Xuanfei of Pil yang dia juluki oleh dunia luar, hanyalah terlalu tidak penting, apakah ini gelarku? Ye Chen juga menatap kosong pada kehampaan, dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa leluhur Pil akan memberinya gelar tertinggi, yang benar-benar membuatnya tersanjung. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, puncak langit telah menjadi sunyi, awan keberuntungan telah menghilang, dan raksasa ilusi juga menghilang. Meskipun jiwa leluhur alkimia telah menghilang, tempat pertemuan besar itu masih tidak damai. Mata semua orang terfokus pada Ye Chen. Meskipun keterampilan alkimianya tidak sebaik para alkemis yang lebih tua, bakatnya dalam alkimia tidak tertandingi. Dan, jika tidak, dia tidak akan diberi gelar Pil Sein. Bersambung.